Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala afdhalil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Habib Ridha bin Ahmad bin Yahya, dan juga tadi telah hadir bersama kita Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi, para kiai, para asatidz, para hujjaj, khususnya Sohibul Hajat, Bapak siapa namanya? Ipung. Ya, Ipung aja dah gitu. Yang mengundang kita bersama dalam rangka walimatul khitan anaknya yang bernama Muhammad Zain Smith. Ya, mudah-mudahan dengan dikhitannya anak ini akan tumbuh menjadi anak yang sehat, yang kuat, yang cerdas, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada orang tuanya, berguna untuk masyarakat sekitarnya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa berjuang di jalannya. Hadirin, sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi bahwa khitan ini adalah ajaran bukan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dari leluhur beliau, datuk beliau, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, sebagaimana dikatakan wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa hal, diantaranya adalah berkhitan. Ya, dikatakan bahwa khitannya Nabi Ibrahim ini ketika beliau berusia 80 tahun dan dikhitan menggunakan kampak. Gimana itu? Begitu. Anak sekarang khitan pakai kampak udah kabur duluan. Tapi alhamdulillah ya, dan dianjurkan memang di usia masih kecil agar proses penyembuhannya itu lebih cepat. Ini merupakan salah satu ajaran agama kita. Wajib hukumnya seorang anak dikhitan. Sebagaimana wajib hukumnya orang tua itu mendidik dan merawat anaknya, memberikan pendidikan khususnya di dalam pendidikan agama dan juga akhlak yang baik. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mana hala walidun waladahu afdola min khuluqin hasan." Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih baik daripada akhlak yang baik, pendidikan yang baik, budi pekerti yang baik. Ini yang kadang-kadang diabaikan oleh banyak orang tua, merasa bahwa kewajiban orang tua kepada anak hanya sekedar mencukupi makannya, pakaiannya, rumahnya, pendidikan formalnya, tanpa memperhatikan pendidikan akhlak dan agamanya. Sehingga itu anak walaupun mungkin terlihat tumbuh ya, sehat, kuat karena tercukupi makannya di dalam masalah gizinya, pendidikan formalnya mencapai pendidikan yang tinggi, tetapi kering di dalam agama, kering di dalam masalah akhlak. Berkenaan dengan hal ini ada kisah yang disebutkan di dalam kitab Tanqihul Qaulil Hafiz, bahwasanya satu ketika sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah sedang berbincang bersama Rasulullah SAW, dan di belakang Rasulullah, di pundak beliau ini kedua cucu beliau Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang masih kecil ini bermain-main. Ya, namanya cucu sama kakek kan biasanya manja gitu, dan kakek juga senang ketika si cucu bermanja-manja dengan dirinya ya. Ini naik di pundaknya Nabi, dan ketika itu Nabi membiarkan kedua cucunya ini
bermain-main di belakang beliau. Dan sampai satu ketika akhirnya Nabi bilang kepada dua cucunya, wahai cucu kesayanganku, turunlah kalian berdua. Ya, mungkin karena Nabi ingin berbincang lebih serius dengan sahabat beliau. Tetapi kedua cucu beliau ini masih tetap main, namanya anak kecil. Nah, ketika itu di depan pintu tibalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ngelihat bapaknya datang, ini cucu Nabi Sayyidina Hasan dan Husain buru-buru turun dari pundak Nabi. Terlihat seperti ketakutan. Ya. Maka Nabi tanya, ini ada apa nih, wahai cucuku? Ya, kalau cara kita mungkin begini tuh, babak datang gitulah. Melihat kedua anaknya ini, katakanlah mungkin dalam pandangan Sayyidina Ali kurang sopan kepada Nabi. Sayyidina Ali menghampirinya dan kemudian memukul dengan pukulan yang pelan, yang mendidik, sambil mengatakan bahwasanya al-adabu khairun lakum. Akhlak itu lebih baik buat kalian. Maksudnya Sayyidina Ali mau ngasih tahu kedua anaknya, mau ngedidik kedua anaknya, ya berperilaku yang sopan. Ya, namanya kakek sama cucu bagaimana? Lihat Sayyidina Ali memukul Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ini Nabi SAW berkata apa? Ya Ali, wahai Ali, jangan dipukul, buah hatiku, kesayanganku, permata hatiku. Biarin aja begitu. Namanya kakek sama cucu. Diperintahkan begitu oleh Nabi, kata Sayyidina Ali, bersamaan wa ta'atan ya Rasulullah. Siap, taat. Tapi ketika itu apa yang terjadi? Malaikat Jibril turun kepada Nabi SAW. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, Allah mengirimkan salam kepadamu dan mengatakan biarkan Ali mendidik anaknya. Biarkan Ali mendidik anaknya. Jangan dilarang. Ya, tentunya Sayyidina Ali ketika memukul Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, ini tujuannya bukan untuk menyakiti, tetapi untuk mendidik, untuk memberikan pelajaran etika bagaimana seorang anak berhadapan dengan orang tua, dengan kakeknya, dengan bapaknya, dengan ibunya. Ya, dilarang. Artinya apa? Kewajiban orang tua ketika dianugerahkan oleh Allah seorang anak, ya, di satu sisi anak adalah anugerah, di sisi lain anak adalah amanah, ya, yang akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, sehingga itu anak tumbuh menjadi anak yang taat kepada Allah, menjalankan kewajiban agama, maka ini anak akan membawa kebaikan untuk orang tuanya di dunia dan di akhirat. Tetapi siapa saja yang diberikan oleh Allah seorang anak, kemudian dia tidak memberikan pendidikan agama, ini anak tumbuh menjadi anak yang tidak menjalankan kewajiban, apalagi sampai tidak tahu kewajiban seorang muslim, maka dia akan mendapatkan tuntutan dari anaknya kelak di akhirat. Kita doakan mudah-mudahan anak yang baru di Hitan ini, Muhammad Zain Smith ini, akan tumbuh menjadi anak yang soleh, yang taat, yang berbakti kepada orang tuanya, berguna untuk masyarakatnya, taat kepada Allah, menjalankan kewajiban Allah yang dibebankan oleh Allah, mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita semua yang diberikan amanah oleh Allah berupa anak bisa menjawab kewajiban kita, bisa memenuhi kewajiban kita, memberikan pendidikan kepada anak kita dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang sesuai dengan apa yang ditentukan dan diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian.